Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir untuk menyaksikan video pembelajaran untuk mata kuliah praktikum jaringan komputer. Baik, setelah saya jelaskan konsep pembelajaran selama satu semester, marilah kita masuk ke pembahasan awal tentang konsep jaringan komputer. Tapi sebelum kita masuk membahas tentang konsep jaringan komputer, ada baiknya bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe, kemudian di share channel ini ke teman-teman. Siapa tahu teman-teman yang juga sedang belajar jaringan komputer bisa mengambil manfaat dari channel ini. Baik, kita bahas untuk pertemuan pertama yaitu konsep jaringan komputer, di mana di pembahasan ini ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama, kita harus tahu dulu arti dari jaringan komputer itu sendiri apa, definisinya apa, gitu ya. Kemudian kita harus paham dulu konsep dari jaringan komputer itu seperti apa, bentuknya bagaimana, ya topologinya seperti apa yang digunakan. Kemudian ada juga namanya IP address, yaitu bagaimana cara komputer di dalam suatu jaringan bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Kemudian ada yang terakhir namanya subnetting. Baik, kita mulai saja. Di pengertian awal bahwa jaringan komputer itu banyak sekali definisinya, tapi dari semua definisi yang ada, bahwa saya bisa menarik kesimpulan bahwa jaringan komputer itu adalah minimal ada dua buah perangkat komputer yang saling terhubung. Bagaimana terhubungnya? Dengan menggunakan media transmisi. Nah, di jaringan komputer ini dia syaratnya tadi ada dua buah perangkat, ya, apa saja seperti laptop, ya, kemudian komputer kita, personal PC, kemudian HP, ya, gadget, atau kemudian printer, atau bahkan perangkat-perangkat IoT atau Internet of Things. Nah, nanti perangkat-perangkat ini, atau saya lebih familiarnya di dalam jaringan komputer, lebih enaknya itu disebut dengan device. Nah, device-device ini nanti akan saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan media transmisi dan juga alat-alat tertentu. Nah, sekarang kita bicara tentang media transmisi atau media penghubungnya. Di dalam jaringan komputer itu ada dua media transmisi yang sangat umum digunakan. Yang pertama adalah dengan adanya kabel, yang kedua dengan menggunakan gelombang radio. Nah, yang pertama, di dalam jaringan komputer, media transmisi yang paling sering dipakai, yang pertama itu adalah kabel. Ya, itu umum sekali kalau kita ingin membangun jaringan komputer. Nah, agar datanya bisa saling terhubung atau internetnya bisa terkoneksi, itu salah satunya medianya adalah kabel. Di sini kabel banyak sekali tipe-tipenya untuk jaringan komputer. Yang pertama, yang paling umum yang sering kita lihat ya di instalasi jaringan komputer itu namanya UTP kabelnya. Kemudian ada lagi kabel koaksial. Biasanya ini kabel-kabel untuk peralatan tertentu seperti antena gitu ya. Nah, kemudian juga ada lagi namanya fiber optik ya. Ini kalau kita masang perangkat internet di rumah ya dari vendor tertentu, biasanya internetnya itu ditarik ya dari suatu perangkat, nanti dia akan dihubungkan ke router wireless. Nah, itu biasanya untuk menghubungkan ke router wirelessnya dengan menggunakan fiber optik gitu ya. Nah, untuk media transmisi menggunakan kabel ini nanti selain kabelnya itu juga di ujungnya itu ada konektor ya. Konektornya itu ada konektor RJ45 ya. Kalau koaksial dia menggunakan konektor BNC dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua di media transmisi ini yang paling sering kita gunakan itu adalah yang namanya gelombang radio atau yang kita sebut itu namanya media wireless. Tentu kita sering menggunakan wireless ya, baik menggunakan handphone sendiri, tethering ya, share dong tetheringnya supaya perangkat yang lain bisa terkoneksi gitu kan ya, atau kita connect
si perangkat kita ke suatu alat namanya access point ya, atau router wireless. Kalau kita nongkrong di kafe itu kan biasanya ada nama SSID-nya gitu ya. Nanti di situ bisa kita koneksi ke SSID-nya, kita masukkan passwordnya berapa gitu ya. Nah, nanti otomatis komputer kita terhubung ke internet. Nah, itu adalah salah satu media transmisi. Intinya, di mana media transmisi ini adalah media yang dapat menghubungkan perangkat yang satu dengan yang lainnya di dalam jaringan komputer. Nah, kemudian selain media transmisi, ya, dia juga memiliki namanya perangkat-perangkat pendukung untuk membangun jaringan komputer. Salah satunya adalah switch. Ya. Ini switch ada di gambarnya di bawah sini. Kemudian ada namanya router wireless atau access point. Ini adalah alat untuk memancarkan wireless. Kemudian juga ada yang namanya router. Ya, router ini digunakan apabila jaringan komputer ini sudah berbeda segmen ya, atau berbeda kelas IP. Nanti akan dihubungkan supaya bisa terkoneksi dengan menggunakan perangkat router. Kemudian tentunya kalau kita mau bangun jaringan komputer, ada perangkat komputernya. Perangkat komputer ini terbagi menjadi dua kalau di dalam jaringan komputer. Ada yang namanya client, ya, PC client, ada yang namanya server. Nah, kalau server ini tugasnya adalah komputer utama yang memanajemen atau mengatur komputer-komputer di bawahnya. Sedangkan kalau komputer klien itu adalah komputer umum, komputer user yang digunakan untuk kita bekerja sehari-hari. Ya, seperti itu. Kemudian di jenis jaringan komputer ini ada beberapa macam. Yang pertama, kalau jaringan komputer itu ditinjau dari model infrastrukturnya, maka jaringan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya client server. Nah, ini ada gambarnya, contohnya di sini, di mana client server ini adalah komputer server ini akan melakukan manajemen tertentu terhadap komputer-komputer di bawahnya, yaitu komputer klien atau komputer user. Sebagaimana contoh, misalnya si server ini akan memberikan IP secara otomatis ke klien-kliennya. Ada pengaturan tertentu. Atau misalnya si server ini akan membatasi hak download, ya, hak akses download, ya. Misalnya yang tidak boleh di-download adalah file-file bertipe video gitu ya. Atau misalnya si komputer server ini membatasi akses internet ke jam-jam tertentu. Misalnya di jam kerja, komputer klien ini tidak boleh mengakses Facebook atau YouTube. Nah, itu semuanya dilakukan atau dikontrol oleh server. Nah, si klien ini kerja dengan rule atau aturan-aturan server. Itu disebut dengan client server. Ada lagi yang namanya point to point, di mana komputer ini bertindak satu sama lain, tidak ada haknya ya, tidak ada hak aksesnya. Contohnya adalah yang paling gampang adalah ketika Anda terhubung ke suatu wireless ya, komputer Anda atau laptop Anda terhubung ke suatu wireless, misalnya tethering handphone ya. Jadi antara handphone dengan komputer itu berbagi internet ya, itu disebut dengan peer to peer ya. Atau misalnya komputer dengan komputer dicolok sebuah kabel ya, antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Nah, itu nanti dia bisa saling terkoneksi. Tapi di mode peer to peer ini dia tidak ada pembatasan akses tertentu. Kemudian di jenis jaringan komputer ditinjau dari wilayahnya atau cakupan wilayahnya. Ini ada beberapa pembagian. Yang pertama adalah LAN ya, Local Area Network. Di mana Local Area Network ini adalah jaringan komputer yang dibangun di dalam suatu tempat tertentu yang memiliki batasan kecil. Contohnya adalah misalnya di satu ruangan ya, di satu ruangan Anda membuat jaringan komputer dengan beberapa komputer, itu disebut dengan lokal ya, Local Area Network. Artinya cakupannya hanya kecil gitu. Atau misalnya dalam satu kos-kosan dibikin kos-kosannya itu full internet, itu disebut dengan jaringan lokal, artinya jaringannya kecil. Atau di dalam satu kantor, satu gedung, yaitu masih hitungannya
local area network gitu ya. Jaringan komputer atau komputer-komputer yang terhubung hanya sebatas di cakupan wilayah kecil atau di satu tempat saja. Tetapi apabila jaringan komputer ini sudah meluas, artinya di dalam satu tempat dia bisa terhubung ke tempat yang lain yang berbeda. Contohnya kalau ada jaringan komputer di kantor, di suatu kantor ini memiliki beberapa cabang. Yang satu di Jakarta, yang satu di Bogor, yang satu di Surabaya. Nah, antara komputer-komputer yang ada di Jakarta bisa saling terhubung dengan komputer yang ada di kantor Bogor misalnya. Nah, itu disebut dengan cakupan MAN atau Metropolitan Area Network. Cakupannya sudah wilayah. Nah, kalau misalnya kita perluas lagi jaringannya, itu disebut dengan WAN atau Wide Area Network, di mana komputer ini sudah terhubung satu sama lain di daerah-daerah yang jauh. Misalnya dari Indonesia terhubung ke Eropa atau hubung ke Amerika dan lain sebagainya. Itu disebut dengan Wide Area Network. Tentu untuk membangun jaringan LAN, MAN atau WAN, dia memiliki perangkat-perangkat khusus ya, tidak seperti perangkat-perangkat yang tadi saya sebutkan. Nanti ada perangkat-perangkat khususnya. Nah, kemudian jenis jaringan komputer ditinjau dari topologi atau model atau konsepnya ya. Ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada yang namanya topologi star. Ya, topologi ini sebenarnya topologi kalau digambarkan bentuknya bintang. Tapi sebenarnya itu tidak benar-benar bintang. Artinya komputer-komputer itu terhubung dengan suatu perangkat yang namanya switch. Ya, ada beberapa komputer terhubung semuanya ke switch seolah-olah digambarkan dengan bintang. Ya, ini adalah topologi yang paling umum, yang paling sering dipakai dan paling atau masih diterapkan sampai dengan saat ini. Atau Anda bisa menghubungkan jaringan komputer itu dengan model topologi bus. Ya. Ini ada gambarnya topologi bus. Ya. Nah, kemudian ada juga topologi ring, cincin seperti ini. Atau ada pengembangan dari topologi star, itu namanya topologi tree. Ya, jadi topologi star nanti dari misalnya satu ruangan bentuknya star gitu ya, pakai topologi star. Kemudian nanti ruangan kedua juga pakai topologi star. Ruangan ketiga juga pakai topologi star. Nah, nanti topologi-topologi ini akan saling terhubung satu sama lain berbentuk yang namanya topologi tree gitu ya. Nah, ini juga topologi mesh juga sebenarnya sama, konsepnya hampir sama dengan topologi tree. Nah, setelah kita mengetahui konsep dari jaringan komputer, sekarang bagaimana caranya komputer-komputer itu bisa saling terhubung atau berkomunikasi satu sama lain. Seperti kita hidup secara sosial saja, di kehidupan kita itu punya nama ya. Kita punya nama, ada Budi, ada misalnya ada Andri ya, atau Sinta, Bella dan lain sebagainya. Tentu ketika kita panggil Budi ya, yang pasti si Andri gak nengok. Kenapa? Karena yang dipanggil Budi. Tapi kalau kita panggil secara serentak misalnya dengan menggunakan kata woi ya, seperti itu, tentu semuanya itu akan nengok ya, karena nggak tahu siapa yang dipanggil. Begitu juga di dalam jaringan komputer, dia memiliki konsep komunikasi yang disebut dengan IP address ya, di mana komputer-komputer itu bisa saling kenal satu sama lain karena dia punya nama. Nah, nama yang digunakan di dalam jaringan komputer itu disebut dengan IP address. Untuk pembahasan IP address ini sebenarnya sangat panjang dan sangat luas, tapi di pertemuan pertama ini akan saya singkat dulu, akan saya kenalkan sedikit. Nanti untuk pembahasan lebih lanjut akan saya bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, IP address ini contohnya di penamaannya itu adalah menggunakan angka desimal ya, dengan menggunakan titik. Di sini contohnya 192.168.10.1 ya, atau contohnya ini 10.10.10.10 atau ada 172.16.40.1. Nah, ini adalah namanya IP address. Nah, IP address itu ada dua macam. Ada IP address versi 4 ya. IP versi 4 ini contohnya sudah saya sebutkan tadi, 192, 10 dan 172 itu disebut dengan IP versi 4.
karena dia memiliki 4 oktet ya. Dipisahkan tuh 192 1 oktet, 168 1 oktet, 10 1 oktet, 1 titik ya 1 oktet. Itu kalau dijumlah 4 oktet. Ya, maka disebut dengan IP versi 4 dengan jumlah bilangan binernya sebanyak 32 ya. Nah, IP address ini asal-asalnya itu adalah bilangan biner ya, bilangan biner. Karena dia dikonversi ke dalam desimal, maka untuk mengingatnya ya, agar kita tuh lebih gampang mengingatnya, kita menggunakan bilangan desimal, tidak dengan menggunakan biner. Ini kalau 192 dikonversi ke dalam bilangan biner, mungkin hasilnya 010101 gitu ya, banyak gitu. Nah, itu 010101, kemudian 168 juga nanti dikonversi menjadi bilangan biner berapa? 000011 gitu misalnya. Ya, itu sampai dengan berjumlah 32 bit. Dapat dari mana 32 bit? Karena satu oktet ini 192 ya, ini nanti kalau dijumlahkan mentoknya itu adalah 255, itu satu oktet nilainya 8 bit ya, karena dia ada 4 maka disebut dengan 8 kali 4 ya. Ini ada 8 oktet ya, karena dia 4 berarti 8 kali 4 sebanyak 32 bit ya. Itu saya nggak bahas lebih lanjut. Ini karena baru awal, saya tidak akan lebih dalam membahas IP address, nanti aja di pertemuan berikutnya. Atau ada juga IP yang lebih besar ya, cakupannya itu menggunakan IP address versi 6. Cuman kalau di IP address versi 6 ini dia tidak menggunakan bilangan biner basisnya, tapi dia menggunakan bilangan heksadesimal. Yang paling umum saja kita gunakan untuk praktek, nanti kita akan menggunakan IP versi 4. Di mana IP versi 4 ini ada beberapa kelas ya. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C yang umum paling digunakan. Sedangkan untuk kelas D dan E itu hampir bahkan jarang sekali digunakan. Nah, cara yang paling gampang untuk menentukan kelasnya, lihat adalah oktet pertamanya. Di sini range IP 1 sampai dengan 126. Itu untuk kelas IP address yang kelas A ya. Berarti kalau contoh di sini ini adalah 10.10.10.10. Nah, itu kepala depannya kan 10. Berarti dia masuknya ke kelas A. Karena kelas A range IP-nya 1 sampai dengan 126. Kemudian ada lagi kelas B. Kelas B itu kepala depannya atau oktetnya paling gampang dilihat dari angka 128 sampai dengan 191. Di sini saya contohkan adalah 172 ya, 1640.1 karena 172 itu masuk di bilangan antara 128 sampai dengan 191. Dan terakhir yang C ini adalah 192 ya. Nah, dari 192 sampai dengan 223. Sudah saya contohkan. Di sini ada contohnya 192, 168, 10.1. Nah, nanti gimana penerapannya? Penerapannya hanya tinggal Anda masukkan IP address itu ke dalam perangkat Anda. Contohnya paling gampang komputer atau laptop. Nanti di pengaturan control panel, apabila Anda menggunakan sistem operasi Windows, itu tinggal dimasukkan saja di control panel bagian network and sharing center. Di bagian adapternya itu bisa Anda masukkan IP-nya. Di komputer pertama misalnya 192.168.10.1. Sedangkan di komputer yang kedua adalah 192.168.10.2 ya. Syarat untuk terhubung apa? Menggunakan IP address, yaitu IP address-nya digunakan dalam satu kelas ya. Jangan 192 pada komputer 1, kemudian komputer keduanya pakai yang kelas A10. Nah, itu nggak nyambung ya, nggak akan terkoneksi apabila Anda menggunakan perangkat switch. Tapi beda lagi nanti ceritanya kalau Anda menggunakan perangkat router. Makanya tadi saya bilang router itu adalah menghubungkan jaringan yang memiliki IP address berbeda kelas, seperti itu. Nah, ini contohnya juga untuk IP versi 6, bisa dilihat. Ini saja kalau untuk penulisan IP versi 6 ini lebih banyak ya, lebih banyak aturan mainnya untuk IP versi 6 dibanding dengan IP versi 4. Ini yang pertama, contoh dari
peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer hanya terhubung komputer dengan komputer saja. Sedangkan ini adalah jaringan basisnya client server, di mana di sini ada server, kemudian ada switch, ada router untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Kemudian di sini ada komputer klien, seperti itu. Dan yang terakhir adalah namanya subnetting ya, di mana subnetting ini sebenarnya teknik untuk mengatasi kekurangan IP versi 4. Yang mana IP versi 4 itu sebenarnya ada dua jenis. Yang pertama IP public dan IP lokal. Yang takut dikhawatirkan habis itu adalah IP publiknya, seperti itu. Karena IP public itu sebenarnya hanya bisa digunakan satu IP public untuk misalnya satu perusahaan gitu. Nah, nanti kalau sudah banyak perangkat-perangkat komputer yang terhubung dan banyak membutuhkan IP address yang bersifatnya publik, itu nanti dikhawatirkan akan habis. Kemudian di subnetting ini juga nanti akan saya bahas lebih dalam. Insya Allah jika memang ada kesempatan saya akan bahas lebih detail, karena ini sangat membutuhkan penjelasan yang lama karena dia memiliki hitung-hitungan tersendiri. Tapi di pertemuan awal saya akan kenalkan sedikit saja bahwa subnetting ini sebenarnya adalah metode atau cara untuk memecah network yang terlalu besar dan ribet ya menjadi network yang kecil-kecil dengan nama yang baru. Artinya begini, di dalam satu jaringan komputer apabila dia menggunakan satu kelas network IP address, itu nanti satu saja itu bisa kita pecah-pecah menjadi sub-sub network yang sama seperti buku, misalnya bab 1 ya. Nanti ada bab 1 subnya itu 1.1, 1.2 atau 1.3. Nanti di bab 2 juga sama 2.1, 2.2, 2.3 dan sebagainya. Di jaringan juga seperti itu ya, dengan menggunakan satu IP yang tadinya satu network itu nanti bisa dipecah-pecah lagi, subnetwork, subnetwork, subnetwork dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat ilustrasinya di gambar seperti ini. Kalau misalnya umumnya kita menggunakan IP address itu 192.168.1.1 mulainya ya. Nah, itu nanti cakupan atau batas atau banyaknya IP address yang bisa kita gunakan itu adalah sebanyak 254, berarti 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.254. 255 udah nggak boleh gitu ya. Nah, itu kalau tanpa subnetting semuanya akan pakai tuh di situ. Semuanya dari satu, sehingga akan memberatkan jaringan. Kedua, keamanannya tidak ada. Kemudian juga kita tidak tahu IP-nya itu siapa saja yang pakai campur aduk ya. Tapi dengan menggunakan subnetting kita sebenarnya bisa merapihkan ya, kita bisa manajemen dengan baik. Misalnya di host 192.168.1.17 sampai dengan host 18 ini kita bisa peruntukkan untuk direktur misalnya gitu ya. Kemudian 192.168.1.31 sampai dengan 33 ini bisa kita gunakan untuk staff, atau 192.168.1.35 sampai dengan 47 ya. Ini bisa kita gunakan untuk bagian marketing dan lain sebagainya. Artinya tata letaknya atau manajemennya lebih baik dengan menggunakan subnetting daripada Anda menggunakan satu kelas network untuk ramai-ramai seperti itu. Itu sedikit gambaran tentang subnetting. Nah, sebenarnya akan sangat membingungkan atau membuat kita capek berpikir dalam pembelajaran perhitungan subnetting. Tapi di sini saya contohkan saja bahwa misalnya kita memiliki IP address itu 192.168.10.0 ya dengan prefix ya, atau garis miring disebutnya 26 ya. Nah, ini dengan IP seperti ini kita bisa lakukan subnetting dan membagi beberapa sub jaringan. Nah, nanti dapatnya berapa sub jaringan bisa kita lakukan dengan perhitungan. Nah, kemudian kita lihat di sini subnet max-nya itu pasti ketika kita masukkan di komputer di sini adalah 255.255.192.
Oke. Nah, di sini 192 itu dapat dari mana? Kita lihat di sini desimal subnet max. 255 itu kalau kita konversi ke biner itu adalah sebanyak 11111 ya, sebanyak 8. Kemudian ini juga sama 255 11111 ya. Karena dia 26 ya. Di sini kan ada 8 oktet, kemudian 16 oktet, kemudian ada 24 oktet. Di sini kita menggunakan prefix 26, berarti tinggal kita tambahkan di sini angka 1 25, angka 1 lagi 26. Jadi total angka 1 di sini itu sebanyak 26. Makanya saya tulis di sini garis miring 26. Kalau 27 gimana? Ya tinggal tambahin aja di sini. 0 yang di sini kita ganti menjadi angka 1. Maka totalnya angka 1 itu ada sebanyak 27. Makanya yang tadi saya sebutkan bahwa IP versi 4 ini sebanyak 32 oktet. Di sini karena sini 8, sini 16 ya, satunya sini 24, di sini 32. Mentok 32. Oke. Nah, makanya 11000 ini kemudian kita akan konversikan ke dalam desimal, maka didapatlah 192. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian untuk mencari subnet ya, subnetwork dari IP tersebut bisa dipecah menjadi berapa subjaringan. Ini bisa kita rumuskan dengan 2 pangkat X ya. Sebenarnya di sini 2 pangkat X, di mana X itu adalah banyaknya angka 1. Ya, kita lihat di sini banyaknya angka 1 tambahan adalah 2. Maka di sini adalah 2 pangkat 2. Maka didapat 4 subnet baru. Oke. Kemudian untuk mencari jumlah host tiap subnet, ya tadi kan sudah ketahuan tuh dari angka IP tersebut dipecah menjadi 4 subjaringan. Dan kemudian setiap subjaringan dia punya berapa host atau punya berapa PC yang saling terhubung. Itu bisa kita gunakan rumus 2 pangkat Y dikurang 2 ya. Maaf, di mana Y itu adalah banyaknya angka 0. Banyaknya angka 0 berapa? Di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti 2 pangkat 6 dikurang 2 itu sebanyak 62 host. Jadi setiap host dari 4 subnet ini itu masing-masing memiliki 62 host yang bisa digunakan. Oke. Kemudian blok subnet didapat dari 256. 256 itu adalah didapat dari 2 pangkat 8 ya. 2 pangkat 8 itu adalah 256 dikurang 192. 192 dapat dari mana? Ingat, di sini adalah subnetnya 192 subnet maxnya. Maka rumusnya itu adalah 256 dikurang 192. Maka didapat adalah 64. Maka nanti alamat networknya itu bisa kita tulis 192.168.10.0 untuk subnet yang pertama. Kemudian subnet yang kedua 192.168.10.64. Subnet yang ketiga 192.168.10.128. Kemudian yang keempatnya 192.168.10.192. Nah, nanti alamat-alamat ini akan menjadi alamat network ya, tapi tidak bisa digunakan, dia hanya menjadi alamat network. Kemudian ada lagi namanya alamat broadcast ya. Kalau dalam jaringan itu ada namanya broadcast. Broadcast itu metode pemanggilan komputer secara menyeluruh, sama seperti kita tadi teriak, misalnya woi, maka nanti orang lain akan nengok kita semua. Sama di jaringan komputer juga ada namanya broadcast. Broadcast itu adalah kita mengirim paket data secara langsung, secara bersamaan. Atau misalnya di WhatsApp gitu ya, atau di dulu namanya BBM, kita bisa langsung kirim pesan broadcast, artinya secara serentak menyeluruh. Ini alamat broadcast di dalam jaringan, tinggal dikurangin 1 aja. Nah, 64 itu kurang 1 ya 63. Kemudian 128 kurang 1 127. Kemudian 192 kurang 1 itu adalah 191. Kemudian yang terakhir adalah
mentok dia di 192.168.10.255. Nah, kalau kita buat tabelnya, maka nanti hasilnya adalah seperti ini, di mana subnetworknya itu adalah 192.168.10.0 untuk subnetwork yang pertama. Maka IP address-nya yang bisa kita gunakan adalah 192.168.10.1 sampai dengan 62 ya. Nah, nanti alamat broadcast-nya adalah 63. Begitu juga untuk subnet max-nya yang kedua ya. Yang kedua itu bisa kita tarik 192.168.10.64 dan IP yang bisa digunakan itu adalah start IP-nya dari 65 sampai dengan 126. Alamat broadcast-nya adalah 127. Nah, ini sebenarnya perhitungan-perhitungan ini harus kita sering coba-coba agar lebih paham, agar lebih mengerti. Kalau kita coba dari kasus pertama saja ya, cuman melihat video seperti ini tanpa kita praktekkan, ini akan membingungkan nantinya ya. Nah, nanti Anda bisa tanya lebih lanjut di grup WhatsApp. Nanti Anda bisa tanya-tanya tentang perhitungan subnetting. Nah, dari hasil perhitungan ini maka nanti akan didapatlah sebuah jaringan dengan 4 jaringan yang berbeda-beda ya. Di sini 192.168.10.1 sampai dengan 62 misalnya Anda gunakan untuk direktur gitu ya. Nah, kemudian dari 65 itu ya sampai dengan 126 Anda bisa gunakan untuk staf dan lain sebagainya. Oke, inilah hasil dari penerapan subnetting dari perhitungan kita. Nah, itu aja untuk materi minggu ini. Mohon dipelajari, mohon dipahami. Apabila ada yang tidak mengerti atau kurang jelas, bisa Anda tanyakan ke saya langsung atau bisa Anda tanyakan di grup pembelajaran. Baik, sekian dari saya materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah dan materi yang kurang jelas. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.